ketika mereka berasa kayak ya gue nggak boleh sedih, gue cuma boleh kerja keras aja gitu, ya dia lupa kapan harus kembali ke diri dia sendiri dulu. Padahal sedih, happy, senang dan sebagainya itu kan juga bagian dari diri dia juga gitu. Tapi yang terlupakan, cowok itu juga kadang diajarkan untuk tetap menjaga pride-nya sih. Itu yang masalah yang sering terjadi juga gitu loh. Sehingga ketika itu terkikis sedikit pun itu bisa menjadi perubahan emosi nantinya. Marah boleh, tapi jangan sampai muncul perilaku agresi gitu. Menceritakan itu udah cukup membantu loh sebenarnya untuk melepaskan ya tension yang ada di tubuh gitu. Halo, perkenalkan nama saya Devriansyah Amin. Aku seorang psikolog klinis dewasa dan kebetulan saya juga founder dari Aditi Psychological Center dan saya punya pengalaman sebagai psikolog itu sudah sekitar 7 tahun sih. Selama 7 tahun itu Kak, pernah nggak sih kayak capek dengerin cerita orang terus kebawa gitu? Mungkin di awal-awal sih. Di awal-awal pertama kali aku praktek ya mungkin masih ada lah kayak gitu. Jadi aku cukup membatasin juga ketika emang udah ngerasa capek ya nanti dulu gitu. Take time dulu gitu. Kalau kayak gitu biasanya di awal-awal copingnya tuh kayak apa? Copingnya ya, dulu ya mungkin kan masih banyak juga ya teman-teman yang ya zaman masih muda lah gitu ya, masih sering nongkrong, masih banyak support system gitu. Jadi ada waktu mungkin setelah after office lah gitu, after office atau di weekend gitu ya aku ngumpul sih sama teman-teman buat saling support aja sebenarnya apa yang udah dikerjain dan sebagainya biasanya. Nongkrong sama psikolog-psikolog lain? Lebih banyak sama teman-teman biasa sih, non profesi sih sebenarnya. Oke. Mau kenapa Kak? Ya karena aku ngerasa gini, aku udah kerja menggunakan atribut lah ya gitu sebagai psikolog gitu kan, ya aku pengen ketika sama teman-teman aku jadi personal sendiri aja sih gitu. Jadi teman-teman yang tahu kalau ya aku temenmu gitu, bukan aku psikologmu gitu. Jadi lebih nyaman sih kalau aku. Apa sih bedanya kakak ketika pakai topeng psikolog atau seragam psikolog sama dibuka? Pakai topeng ya. Kalau jadi psikolog Apa itu otomatis ya kita tetap harus mempertahankan kompetensi yang kita milikin lah gitu. Jadi let's say kita harus benar-benar active listening-nya gitu kan, dengerin orang dengan seksamanya gitu kan. Lalu kita harus punya empati yang terus kita ya tampilkan lah gitu ke klien gitu kan. Dan juga kita harus menjadi ibaratnya kacanya si kliennya itu sih gitu. Sedangkan kalau sama teman-teman kan ya ada kalanya aku nggak lagi pengen dengerin lu gitu kan gitu ya. Aku pengen motong-motong sedikit-sedikit boleh lah gitu, atau enggak ya sedikit-sedikit saling ngeledek-ledek kan enak. Kalau kalian nggak mungkin. Ya. Oh berarti psikolog tuh ada momen temennya cerita, alah udahlah gitu. Karena mungkin teman udah terlalu deket ya, dan aku tinggal bilang, alah nanti dulu dong gitu, kita jangan cerita dulu gitu. Udah sekarang kita main game apa kayak gitu sekarang gitu. Kita lagi duduk di sini ngobrolin apa kayak gitu, liburan kemana misalnya, pengennya kayak gitu sih sebenarnya. Psikolog tuh ada psikolog pribadi nggak sih? Kalau aku sih nggak ada sih. Oh nggak. Karena menurutku aku biasanya menceritakan yang mungkin mendekati psikolog pribadi itu ya pasanganku gitu kan. Oke. Dan pasangannya psikolog juga atau non profesi? Enggak, sebenarnya ya lulusan psikologi juga tapi bukan profesi gitu. Aku minta tolong dijelasin tentang secondary trauma deh. Secondary trauma? Ya aku pernah dengar istilah katanya ketika kita dengar cerita negatif dari orang lain, itu nempel ke kita sampai akhirnya berpengaruh ke diri kita, entah mood atau kelakuan di samping. Itu it's real? Iya betul gitu. Karena kita perlu ketahuin trauma itu nggak cuman harus kita laluin sendiri juga sih gitu. Kadang kan informasi yang kita dapatkan dengan apa dampak dari trauma yang dirasain orang itu kan secara nggak langsung kadang bikin kita juga tersugesti sih gitu. Punya informasi yang kayaknya kalau itu terjadi sama aku, apa ya yang akan terjadi? Nah, secara nggak sadar tuh. Secara nggak sadar saat itu juga kita lagi mencoba merasakan hal yang sama gitu. Nah, kalau itu terus diendapkan gitu, bisa jadi itu jadi trauma tersendiri juga nanti. Tapi itu psikolog sangat rawan terkena itu dong? Kalau secara logikanya iya sih gitu. Namun, kami dari dulu diajarkan untuk ada istilahnya counter transference lah gitu. Jadi kita pun nggak boleh kayak ya mengambil apa yang dirasakan sama klien itu untuk jadi kita sendiri gitu loh. Karena kalau itu terjadi berarti nanti konselingnya itu udah nggak istilahnya terapeutik lah gitu. Gitu, itu yang terjadi. Kalau kita lepas, anggaplah ini bukan psikolog. Bisa jadi kan secondary trauma tuh kita ngelihat berita yang sangat negatif, terus perasaan itu nempel tuh. Oh iya nih, kalau ini terjadi ke gua bakal ngelakuin apa ya? Gimana caranya orang-orang yang non profesi atau bahkan nggak ngerti psikologi tapi bisa mengatasi secondary trauma itu? Ya kalau pada dasarnya kan itu informasi itu kan muncul di filter ya sama panca indera kita masing-masing gitu ya. Jadi ya kita pun sebenarnya punya kuasa untuk masukkan itu ke dalam memori atau enggak gitu loh. Kalau dari dasarnya, kalau ini pun yang aku lakukan gitu ya, kalau dirasa informasi itu udah terlalu banyak yang negatif yang bisa mempengaruhi, aku biasanya detox informasi sih gitu. Ada kalanya ya aku kalau lagi nggak bisa filternya gitu ya, lagi nggak logis gitu ya, yang mending aku stop dulu gitu, karena itu bahaya sebenarnya. Aku tuh berusaha buat terus logis.
Pasti semua orang tuh berusaha buat terus logis kan. Tapi kita nggak sadar, ini kayak gue udah bias deh. Gimana cara ngebedain itu? Gimana cara ngebedain itu bias atau enggak? Pertanyaannya satu sebenarnya. Logis atau enggak logisa kita itu terkadang dipengaruhi sama feeling. Itu yang kadang nggak kita rasain. Feeling itu banyak banget jenisnya gitu. Dan aku baru pelajarin itu juga gitu. Dulu mungkin aku merasa kayak ya feeling itu cuma seneng, marah dan sedih gitu kan. Nah, tanpa dipahamin pikiran logis atau enggak itu di feeling yang berbeda-beda. Pasti di feeling yang negatif itu kita jadi gak rasional. Tapi feeling yang ngontrol kita kan. Maksudnya aku pernah baca manusia tuh kayak gajah dan kayak kita naik gajah kan. Logika dan otak dan perasaan tuh kayak manusia dan gajah. Kita bisa ngontrol kok. Ini mau kemana, tapi ujung-ujungnya yang feeling tuh bakal bergerak dengan sendirinya dan ngontrol kita. Betul. Cara ngatasin itu tuh gimana biar feeling kita nggak ngemakan logikanya? Pertama pahamin dulu feeling apa yang lagi kita rasain sekarang. Itu nggak gampang sih sebenarnya gitu. Kadang kita selama ini punya definisi kayak enggak, ini lagi sedih. Padahal enggak juga gitu. Ketika kita cari tahu ulang, itu tuh adalah kombinasi dari ada rasanya benci, marah gitu. Dan kita definisikan sebagai rasa sedih aja gitu. Kalau kita nggak memahami kalau itu tuh sedih atau kombinasi tadi, ya cara copingnya pun akan salah gitu. Ketika kita ngerasa, oh kalau sedih tuh harusnya begini, marah jelas beda dong perilakunya. Nah benar banget tadi. Ketika feeling itu membawa kita ke suatu perilaku, nah itu yang kadang jadi lompat dari emosi langsung ke perilaku. Padahal di tengah-tengahnya itu ada pikiran. Nah itu yang kadang jadinya rentan, jadi nggak logisnya nanti. Bisa tolong kasih satu contoh case atau cerita nggak? Atau pengalaman buat ngegambarin yang tadi. Karena kayaknya itu penting tapi nggak bisa dicerna secara kalau hanya kalimatnya gitu. Aplikatifnya gitu. Ya betul. Contoh, dulu ini cerita pribadi mungkin kali ya. Oke, boleh. Dulu aku cuma tahu kayak ini kayaknya sedih deh gitu. Cuman sebenarnya kan kalau aku sebagai cowok kayaknya ya masa sih ini sedih gitu kan. Tapi yang aku ketahuin saat itu perilaku yang muncul adalah cara nggak sadar ya mungkin aku banting barang gitu. Padahal ketika aku lihat lagi ini kayaknya bukan sedih deh gitu. Aku cuma bingung ini rasanya apa. Akhirnya aku pelajarin. Oh kayaknya tadi tuh ada stimulus cerita. Ya mungkin tadi kita bawa cerita yang men-triggerku. Ini yang bikin aku tuh jadi marah dan muncul lagi nih rasa benci terhadap itu gitu loh. Kebayang nggak? Padahal bukan sedih. Jadi sedih itu jadi orang perasaan yang aku salahkan saat itu gitu loh. Atas perilaku yang aku bikin gitu. Berarti cowok tuh kayaknya banyak yang ngalamin itu ya. Dia nggak bisa ngebedain perasaan yang keterima sama dia. Dan akhirnya udah meledak gitu aja. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin lebih ke kayak knowledge dia soal ekspresi perasaan itu masih agak minim kadang, terbatas. Boleh tahu elaborasi kayak gitu? Ya mungkin kan kalau misalnya secara gender mungkin cewek lebih bebas mengekspresikan lah gitu ya. Ya sebagai cowok tuh aku secara pengalaman tuh gitu ya, cowok itu lebih sering atau lebih gampang itu mengekspresikan marah dan benci gitu loh. Jarang banget aku melihat kayak cowok pun kalau lagi happy ya aku senang gitu. Gak ada yang kalau cewek kan mungkin bisa sampai peluk-peluk gitu kan, sampai ngapain gitu kan. Ya cowok terbatas untuk hal seperti itu, yang positif-positifnya emosinya. Kira-kira kenapa ya Kak hal itu terjadi gitu? Ya kalau menurut aku sih itu emang secara edukasi dari dulunya gitu ya. Secara sistemnya udah jadi prinsip bersama kali ya gitu ya. Aku gak tahu istilahnya apa gitu ya. Sehingga udah ditekankan bahwa ya cowok itu harus tahan banting gitu kan. Cowok itu ya gak boleh nangis. Bahkan ada lagunya ya gitu ya. Lalu ya cowok itu yang gak usah terlalu banyak ekspresi lah. Karena pada hakikatnya lu itu ya cuman kerja keras aja gitu. Nah itu yang membatasi sih kadang. Itu efek ke kesehatan mentalnya tuh apa ya? Itu sangat real tuh. Itu real ya. Itu sangat real. Efeknya sebenarnya kadang ya laki-laki itu lupa kapan waktunya istirahat sih sebenarnya, ya kan? Karena ketika mereka berasa kayak ya gue nggak boleh sedih, gue cuma boleh kerja keras aja gitu. Ya dia lupa kapan harus kembali ke diri dia sendiri dulu. Padahal sedih, happy gitu kan, senang dan sebagainya itu kan juga bagian dari diri dia juga gitu. Tapi yang terlupakan. Kalau itu terjadi terus-menerus, ujungnya apa? Ya secara penelitian pun ya kita bisa melihat bahwa banyak atau lebih rentan juga laki-laki itu terkena mental isu, khususnya ya bagian ini aku mohon maaf boleh disebut gak ya gitu ya. Ya lebih banyak ke arah ke depresinya sih sebenarnya gitu. Itu kan secara penelitiannya. Karena ya mereka menahan itu. Cowok menurut penelitian itu ya lebih banyak yang terkena depresi. Tapi itu tergambar nggak dari pasien-pasien klien-klien yang datang ke psikolog? Itu kebanyakan cowok juga atau justru sebaliknya? Klien yang datang itu kebanyakan cowok atau enggak gitu? Iya, karena kalau dari penelitiannya cowok lebih banyak depresi, seharusnya yang ke psikolog itu lebih banyak cowok dong. Betul. Tapi kembali lagi sih sebenarnya, karena kan secara prinsipnya
banyak cowok yang sudah mempunyai stigma kayak ya kalau misalnya kita ke psikolog ya sama aja kita mengekspresikan rasa sedih kita, masalah kita gitu loh, dan orang lain tahu itu. Sedangkan kita nggak boleh kayak gitu, kita harus kuat gitu menahan ini semua. Nah itu yang bahaya kan. Kenapa ya cowok tuh jadi kayak susah banget buat tolong makasih maaf aja tuh kayaknya susah banget buat kita gitu. Betul. Ini salah satu yang belum tersebutkan ya gitu. Cowok itu juga kadang diajarkan untuk tetap menjaga pride-nya sih. Itu yang masalah yang sering terjadi juga gitu loh. Terkadang ego dan juga pride itu sangat dijaga gitu loh. Sehingga ketika itu terkikis sedikit pun itu bisa menjadi perubahan emosi nantinya. Dan itu sering banget terjadi. Itu terjadi di banyak klien cowok? Iya. Kenapa cewek nggak ngalamin itu? Ini menurut opiniku pribadi ya gitu ya. Karena ya mungkin stigma yang seperti tadi itu kan nggak kuat juga ya di kalangan cewek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pride itu kan juga terbentuk lama-lama ketika kita terus menjaga. Pride itu kan salah satu bentuk wadah gitu ya, yang emang sama ini dijaga dengan sampulnya gitu ya, biar tetap kuat gitu loh. Sedangkan cewek nggak punya stigma seperti itu, lalu tadi mereka lebih bebas mengekspresikan, jadi nggak jadi apa ya, wadah atau gumpalan lah gitu ya. Jadi itu nggak akan terbentuk lebih besar secara pride ya. Walaupun secara di lapangan realistisnya, aku nggak bisa bilang itu jadi timpang dan sebagainya sih gitu. Kira-kira di bagian mana sih ego cowok tuh kesenggol gitu? Ketika dipertanyakan soal kompetensinya sih sebenarnya. Ya kan? Contohnya misalnya kayak, masa gini aja nggak bisa sih gitu. Ya mungkin biar kita nggak menyerang siapapun ya. Ini contoh pribadiku mungkin ya gitu ya. Misalnya ya aku ditanyain kayak nyari baju tuh susah gitu loh. Nggak tahu aku juga kenapa gitu kan. Lalu ditanyain, masa sih kamu nyari baju nggak ketemu-temu gitu. Itu kan kalau kita lagi nahan-nahan ego atau pride kayak kita gitu kan. Kayak, lah ini kan masalah cuman baju doang, kenapa sih digituin gitu kan, dipertanyakan gitu. Cuma kan secara logikanya kalau kita nurunin ego, iya sih bener gitu loh. Buktinya apa? Ya ini baju belum ketemu juga gitu kan. Nah itu yang aku maksud, kadang ada kondisi dimana kalau kita bisa nurunin ego sama gitu loh, itu sesuatu yang tadinya bisa berpotensi jadi masalah tuh sebenarnya nggak perlu jadi masalah gitu loh. Aku tuh coba nyari tahu dari mana sih sifat cowok yang prideful itu muncul gitu. Pridefulnya gitu ya. Nggak bisa dibilang gini, pokoknya lo harus jadi yang terbaik di tempat ini tuh, jiwa kompetitifnya tinggi. Itu muncul dari mana ya? Ya dari stigma, dari pola asuh juga berpengaruh gitu kan. Ya mungkin secara nggak kita sadarin juga sistem membuat seperti itu gitu loh. Bisa tolong dielaborasi lagi gitu, bagian pola asuh gimana sih yang akhirnya ngebentuk cowok tuh harus kayak gini, terus sistem macam apa yang ngebentuk sifat cowok yang ya prideful dan harus diakuin ini jadi problematik kan ketika terjadi di level satu negara atau satu dunia. Sebenarnya kan kalau kita bicara soal pola asuh mungkin itu turun menurun ya gitu ya. Dari dulu udah disebutkan kayak ya cowok itu ya hakikatnya emang ya kerja keras aja, udahlah nggak usah banyak ngeluh-ngeluh lah gitu ya kan. Ya lu cowok ya harus kuat lah gitu, ngapain sih pakai sedih-sedih gitu kan. Nah itu kan yang cara nggak sadar turun menurun dulunya, itu dari segi pola asuh gitu ya. Lalu yang kedua mungkin dari sistem, ya mungkin kita bisa melihat gitu banyak sekali pimpinan-pimpinan gitu kan yang emang notabene emang dimintanya itu lebih ke cowok gitu, karena ya ada juga stigma kayak ya udahlah yang bisa kerja itu cowok, cewek tuh nggak bisa kerja misalnya gitu kan. Nah itu kan yang udah terbentuk sejak dulu gitu, sehingga ya harus prideful dan harus kuat gitu. Berarti cowok tuh semacam ada halusinasi buat ya udah lu tuh keren, lu tuh bisa ngelakuin ini, tapi di sisi lain halusinasi itu jadi ngasih beban ke dia sehingga nggak bisa nih gue bagian ini disenggol, kayak gitu gak sih? Lebih tepatnya bukan halusinasi sih, emang lebih ke emang punya tekanan itu gitu loh, karena punya kriteria khusus ya laki-laki harus seperti itu. Mental profile. Iya gitu. Jadi kalau halusinasi ya justru diminta punya idealnya seperti itu, cara nggak sadar ya gitu. Wow. Jadi berarti kadang aku itu ngeliatnya jadi kayak oh iya dunia tuh minta cowoknya harus kayak gini. Di era yang sekarang ya kita tahu ekonomi tidak lagi nggak semudah itu. Itu ngaruh ke mental cowok nggak sih? Tentu sih menurutku. Pasti ngaruh sih gitu. Belakangan ini ada kasus-kasus berhubungan seputar ya ekonomi dan mental health-nya teman-teman cowok. Oh iya gitu. Jadi kan mereka juga kan pasti mempelajari sistem ya ekonomi juga, apa pengaruhnya ke mereka secara begitu luas lah gitu. Karena pada hakikatnya mereka ini kan mengerjakan sesuatu dan mencari solusi lah gitu ya. Dia mencari pasti informasi kemana-mana gitu. Ketika mereka melihat wah ini pasti punya dampak nih, ujung-ujungnya apa? Dampaknya itu pasti ke keluarga kan gitu. Ke keluarga, dia sebagai kepala keluarga gitu. Muter otak dong harusnya. Nah kadang ketika
ketika mereka muter otak dan yang sorry itu saya kan kadang mereka juga nggak berani juga cerita. Kayak kalau misalnya gue cerita ke keluarga gue, ya kelihatan dong gue kok ngeluh doang sih gitu. Balik lagi kan jadi ke stigmanya. Dan itu yang kerap kali terjadi. Makanya aku ya alhamdulillahnya kalau sebagai psikolog cowok gitu kan, ya mungkin cowok-cowok yang pengen nyaman cerita terkait itu pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Dibanding yang mereka mendem itu sendiri kan kasihan juga gitu. Kalau gitu seandainya di depan sini ada yang nonton cowok-cowok yang lagi berjuang dan ngalamin problem yang kita mention tadi, apa satu pesan yang bisa disampaikan ke dia? Kalau dia datang ke psikolog? Yes. Oke. Kalau kita highlight kata usaha gitu ya, perlu diketahui juga ketika teman-teman pria khususnya gitu ya datang ke psikolog itu juga salah satu usaha gitu loh. Untuk apa? Untuk kembali lagi ke diri sendiri dan membantu juga mencari gitu solusinya. Ya kenapa? Karena ya kalian juga ada kalanya nggak bisa menaruh pundak sendiri atas semua beban itu gitu loh. Ya mungkin selaku tenaga profesional bisa juga membantu untuk seenggaknya gitu. Kalau kami mungkin nggak bisa memberikan saran, kita cari benang merahnya sama-sama gitu loh. Gitu sih. Kalau gitu sebagai cowok dan psikolog, sifat-sifat stigma cowok apa yang kira-kira masih nempel gitu? Stigma cowok apa yang masih nempel ya? Prideful atau kadang-kadang marah nggak sih psikolog itu? Honestly iya gitu. Tapi lebih tepatnya sih bukan perilaku agresi ya gitu. Marahnya lebih ke menegaskan kalau aku gitu. Dulu aku belajar kayak marah boleh akhirnya, tapi jangan sampai muncul perilaku agresi gitu. Oh, aku baru tahu perilaku agresi itu yang seperti apa sih? Lempar-lempar barang, saya mukul gitu. Aku nggak melakukan itu sih gitu. Tapi kalau marah untuk menekankan jangan ke situ, hati-hati gitu. Nah itu ada mungkin tonasinya agak tinggi, mungkin masih ada gitu. Berarti toksik itu nggak apa-apa ya? Toksiknya ketika berbicara, lu sih gitu. Nah kayak tadi, lu sih pakai otakilan gitu. itu nggak apa-apa dong? Iya, kalau aku agak bingung dengan kata toksik ya gitu kan, itu terlalu luas sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kita bicaranya untuk mengingatkan kayak lu sih petakilan tadi gitu gitu kan, ya untuk menjelaskan emang itu faktanya, menurutku ya nggak apa-apa gitu. Tapi kasih pengertian lagi yang ku maksud petakilan tadi, ya lu lagian bolak-balik misalnya gitu kan. Jangan sampai kata yang kita keluarkan tadi itu orang yang menerima pesannya tuh nggak ngerti. Dia cuman ngertinya kayak ini orang lagi marah nih gitu. Kan kita juga yang kena nanti gitu. Oke. Berarti lu sih petakilan itu boleh, tapi pakai anjing lah gitu. Itu udah jadi emosinya lebih tinggi daripada pesannya kayak gitu. Ya, itu lebih udah ke ini sih sebenarnya perilaku verbal agresi tadi sih sebenarnya. Karena kan udah ada sedikit menarik. Abuse-nya lah ibaratnya, semi abuse lah gitu. Karena udah memanggil dengan kalimat ini kan manusia itu bukan hewan misalnya. Itu yang kayaknya orang nggak sadarin. Aku lah, aku nggak sadarin. Agresif itu nggak cuma dari tindakan ya. Betul. Verbal tuh juga bisa agresif. Verbal dan juga emosional. Salah satunya. Aku nggak kebayang. Yang emosional tuh contohnya kayak apa ya? Ya sebenarnya lebih ke ini sih. Mungkin kita sekarang kenal kalau ada yang namanya gaslighting ya gitu ya. Ya manipulatif seperti itu gitu kan. Itu kan sebenarnya abuse. Aku lebih ngarah ke abuse ya, bukan agresifnya gitu. Itu kan arah-arah perilaku agresi, tapi yang udah ngarah ke abusive gitu sebenarnya, ya kan? Ya walaupun kadang juga itu kan bicara soal verbal juga ya. Atau yang lebih sering terjadi adalah perilaku yang emosional abusive itu lebih ke apa ya? Aduh aku lupa istilahnya tuh, yang ngediemin orangnya gitu. Itu nggak ngapa-ngapain tapi ngediemin kan? Itu kan bikin orang juga pernah bingung gitu. Ini gue harus apa gitu. Berarti silent treatment itu sangat tidak boleh. Sebenarnya ya itu tidak menyelesaikan apapun sih kadang. Sebelum kita lanjut, ini kayaknya harus ada disclaimer. Kita nggak mau mati perang gender di sini kan? Betul. Jadi yang emang spesifik ada 2 psikolog dari teman-teman Aditi, cowok dan cewek. Jadi kita mau fokus ke stereotipnya mereka, bukan stereotip sih. Ya stereotip apa yang terjadi di cowok dan stereotip apa yang terjadi di cewek dan bagaimana cara psikolog menyikapi itu. Oke. Balik lagi ke sisi agresi tadi. Kayaknya kita bisa ngelihat itu terjadi di media sosial kan. Kita tahu lah neganet itu seperti apa gitu. Kira-kira hal-hal kayak gitu tuh mempengaruhi nggak sih kesehatan mental pengguna lain, kayak karena gue biasa ngelihat orang lain setoksik itu berkomentar sekasar itu, jadi kena mental di gue. Tapi ketika ada orang lain lagi yang melakukan kesalahan yang sama, jadi boleh dong gue toksikin atau kasus-kasus kayak gitu. Iya, itu kan menjadi lingkaran setan lah ya ibaratnya gitu. Karena ya ketika ada pelaku pasti ada korban dan dia bisa jadi pelaku lagi gitu loh. Dan itu kan secara nggak sadar mengajak saling persuasif untuk melakukan hal yang sama atas satu stimulus itu gitu.
Bentar. Ada pelaku, ada korban. Si korban ini tahu saat itu dia disakitin, dia korban, tapi malah bisa jadi pelaku lagi. Bisa. Kan pada dasarnya itulah yang terjadi pada setiap kriminal gitu kan. Kalau enggak ya nggak penuh penjara gitu kan. Karena ya dia merasa ya korban, tapi dia nggak bisa menyelesaikan itu, ya gue mending ada rasa dendam gitu kan, yang melakukan hal yang sama dong. Itu kan bahaya jadinya. Gue baru tahu ada angle itu. Oke. Dan itu terjadi juga sebenarnya di beberapa mental isu lah gitu. Contoh? Contohnya misalnya kita ngerasa kayak ya ini gara-gara, ya sorry itu saya kayak ini gara-gara parenting gitu kan. Kita menyalahkan sehingga kita melakukan yang tadinya kita merasa sebagai korban bisa jadi pelaku lagi kan. Jadi generasi ke generasi gitu loh. Misalnya kayak karena gue dipukul, ya gue boleh mukulin gitu. Iya, kadang itu kan yang terjadi. Cara nggak sadar dan logikanya lagi nggak jalan karena emosi kita lagi dominan kan gitu. Kalau gitu, orang-orang dengan luka masa kecil kayak gini, ya dia kan udah tumbuh dengan luka dan trauma ini kan. Iya. Apa yang harus dilakuin biar nggak jadi pelaku gitu? Biar nggak jadi pelaku. Nggak jadi pelaku, atau ketika dia punya anak, ya dia mukulin anaknya atau ngungkapin kalimat-kalimat yang agresi tadi. Oke. Yang paling utama adalah melepaskan jeratan emosionalnya dulu sih gitu. Karena percayalah pelaku yang baru itu pasti ada jeratan emosional yang masih dia pendam. Karena kalau nggak ada itu nggak ada yang menjadi pencetus nantinya. Kenapa dia melakukan itu lagi? Dan apakah case-nya itu pasti sama? Misalnya dia mukul karena pernah dipukul, atau dia nyuri karena pernah dicuri, atau bisa jadi traumanya tuh apa, kejahatan yang dilakuin itu apa. Betul, yang kedua. Jadi nggak harus A, pasti A sih sebenarnya gitu loh. Kalau gitu variabel yang samanya apa? Variabel yang samanya? Misalnya apa? Karena dicuri, tentu dicuri kan emosinya banyak. Oke, dia sedih, dia marah, dia ngerasa kehilangan. Jadi ketika dia jadi pelaku, dia bakal ngelakuin dosa yang sama, bukan mencuri, tapi efeknya tuh ke sama-sama bikin orang punya ada rasa kehilangan gitu. Atau gimana? Ya pada dasarnya kan orang tersebut hanya ingin ada orang lain yang merasakan hal yang mendekati apa yang dia rasakan saat itu gitu. Apapun bentuk perilakunya. Karena saat itu dia berpikir bahwa ya kejadian yang dulu terjadi pada dia itu sedang terjadi saat ini gitu loh. Tapi perannya yang sedang berganti, sedang di-switch. Berarti ngerasa dunia tuh nggak adil, Karena dunia nggak adil ke gua, orang lain harus ngalamin hal yang sama. Betul. Salah satunya itu aku mungkin menyebutnya distorsi kognitifnya di situ kadang. Itu banyak yang kayak gitu. Banyak. Dan jadi klien atau bahkan yang fatal orang-orang kayak gini tuh nggak datang ke psikolog. Ya kalau yang nggak datang psikolog mungkin aku nggak bisa memantau secara itu ya. Cuma secara dinamika mungkin aku lihat ya adalah beberapa kemungkinan ini terjadi gitu. Cuman kalau klien yang datang ya sometimes ya cara berpikir yang lagi nggak rasional itu yang sedang terjadi sih saat itu gitu loh. Kalau gitu ada nggak satu komentar yang sering kita lihat di media sosial ya, dan komentarnya toksik tentu salah, tapi sebagai psikolog tuh ngelihatnya ini ada problem nih di sini. Kalau itu sih ya mungkin aku cuma melihat kayak ya ini sebaiknya nggak kayak gitu ya gitu loh. Cuman kalau bilang kayak ini personalnya ini orang ada problem, aku nggak segitunya sih. Karena ya bagiku ya ibaratnya secara nggak sadar mendiagnosa atau menjudge orang ini tanpa aku paham orangnya, ya apa bedanya gitu loh. Aku selaku profesi kan gitu. Sedangkan secara alur aja aku untuk mendapatkan suatu diagnosa itu butuh sesi konseling dulu. Kadang aku kalau butuh data lagi, asesmen lagi gitu kan, baru aku dapat diagnosa. Masa kalau dari satu kata aja kalimat kayak wah ini pasti diagnosa ini, itu kan nggak bijak sih menurutku. Iya, tapi aku sering kayak gitu. Ya nggak apa-apa kan, bukan sebagai psikolog. Maksudnya bukan sebagai profesi psikolog gitu kan. Iya. Tapi lebih baik jangan. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu tuh justru mengamankan. Kayak misalnya ngupload video apa, terus banyak kayak speed bla bla bla. Jadi kayak lah orang nggak punya bapak emang kelakuannya gini. Jadi tuh kalimat-kalimat dia nggak nempel. Itu sehat nggak sih? Ya kalau menurut aku itu salah satu defense mekanisme yang kurang sehat sih gitu. Karena itu kan jadinya memproyeksikan gitu kan, memproyeksikan apa yang kita rasakan itu ke orang lain lah. Salah satunya adalah ya membalikan lah ibaratnya gitu kan. Kayak tadi dengan kalimat yang sebenarnya itu kan nggak nyambung gitu, ya kan? Dan dia head speech-nya apa, kita ngatainnya apa gitu kan? Ya itu karena ya mungkin rasa kesal kita yang lagi nggak diredam, pengennya langsung dibalikin nih ke orang itu gitu kan. Main Mobile Legends ngatain orang yatim, dan itu sangat banyak gitu, bocil-bocil kayak gitu. Betul. Kenapa? Oh ini jadi bahas Mobile Legends ya. Karena kalau secara dinamikanya di luar konteks sih, tapi sering banget itu jadi pelaku dan korban. Iya, karena sebenarnya gini, secara dinamikanya aku bahas ini secara psikologisnya mungkin ya gitu ya. Orang yang bermain ini mungkin dalam kondisi yang dia sedang kalah
mekaniknya kalah gitu kan, tapi dia nggak bisa mencapai achievement tersebut, sehingga ya apa yang bisa dia lakukan adalah ya istilah di game itu kan yapping ya gitu. Dia yapping orang lain untuk apa? Untuk mereduksi ke rasa tidak nyaman dia atas kekalahan dia tadi gitu loh. Oke, berarti yang suka yatim itu sebetulnya dia yang beban tapi nggak berdamai gitu. Bisa jadi. Yang terjelas di situ adalah ada yang dia nggak sukain dari performan dia saat itu sebenarnya. Ya. Aku mau narik ke tema yang berbeda dan payung lebih atas. Mental health itu industri nggak sih? Aku tuh ngerasa mental health ini semacam industri yang udah dikapitalisasi dan udah jadi komoditas. Mungkin putaran 1 triliun ada kali ya dari mental health. Dengan aware sebesar itu, brand pada tap in di situ, influencer, jadi semua tuh mental health gitu. Kayak terasa sebagai jargon doang, bener gak? Industri dan jargon ya. Ini justru informasi yang baru mungkin ya dariku gitu. Karena aku nggak pernah berpikir kayak ini ada suatu industri kan yang kupahamin gitu kan. Industri itu kan kayak logistik, lalu kayak pabrik yang besar dan sebagainya gitu. Aku nggak pernah berpikir kayak ini suatu jargon atau industri yang seperti apa gitu loh. Jadi kurang paham sih sebenarnya aku industri yang dimaksud itu kayak gimana gitu. Kayak semuanya tuh mau tapin ke mental health. Film ditarik ke mental health, musik, buku, termasuk ya teman-teman psikolog sendiri, influencer, semua jadi ngomongin mental health. Orang aware, tapi brand yang tap in ke sana, ini putaran duitnya gede. Jadi awareness-nya besar, brand tap in ke sana untuk kelihatan baik, terus kreatornya sadar hal itu, mereka masuk gitu. Itu ngejudge-nya aku sih. Menurut psikolog gimana? Kalau menurut aku sih emang lagi, ibaratnya ini lagi masanya aja sih gitu. Karena masanya pada akhirnya orang udah mulai banyak informasi yang muncul, sehingga ibaratnya ini tema yang lagi naik-naiknya lah gitu. Tapi aku nggak bisa bilang kalau ini akan jadi suatu industri yang tadi sampai perputarannya seperti apa gitu. Karena kan kebetulan ya aku juga sebagai pemilik bironya gitu kan, kayaknya nggak segitunya gitu loh. Justru itu yang aku mau highlight. Di media sosial dan film, art, you name it lah, tentang mental health itu sebesar itu. Tapi yang convert ke psikolog dan layanan profesional, apakah sebesar awareness-nya? Dari dunia industri tadi maksudnya gitu? Iya. Apa jangan-jangan ini tuh cuma bahan jualan aja gitu? Kalau secara data yang ku dapat sih nggak sebanyak itu juga ya. Atau mungkin biroku yang nggak segede itu gitu ya gitu. Jadi kayak ya kadang juga aku melihat ya sometimes yang bukan psikolog pun jadi membicarakan hal seperti itu sih gitu loh. Ya kalau misalnya membantu edukasi, yuk sama-sama kita tenaga profesional, oke lah gitu. Tapi yang kadang ku sayangkan adalah ya mungkin secara profesinya belum ada izin gitu kan, tapi udah membawa sampai kayak ya udah ibaratnya terapinya ke aku gitu loh. Itu kan sebenarnya yang aku takutkan gitu ya. Kalau dokter aja kalau mengaku seperti itu jadinya malpraktek kan. Nah itu yang aku takutkan terjadi sih gitu. Makanya yang mungkin bisa aku edukasi adalah ketika kita emang datang ke tenaga profesional itu ya jangan lupa lihat surat izinnya seperti apa, dia ada registrasinya, STR-nya enggak gitu, karena kan kita juga tenaga kesehatan gitu, harusnya punya itu. Kalau aku balik dari perspektif aku sebagai netizen ya, brand, influencer dan lain-lain dan ekosistem ini, kita nggak bisa mengontrol itu ya. Orang bebas lah mau posting apa. Gimana caranya aku bisa bedain, oke ini postingan mental health atau seputar itu yang hanya jualan, ini bisa gue serap beneran. Sebenarnya kalau kita bicara mental health yang secara profesionalnya gitu ya, hati-hati untuk membawa term-term yang bicara soal diagnosa sih gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal contoh gitu ya, it's okay untuk kita lebih tenang gitu kan, itu kan masih netral kalimatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara udah bawa-bawa disorder dan sebagainya, itu harus hati-hati juga sih gitu, karena kita nggak punya kuasa untuk men-state itu sendiri gitu. Gimana caranya biar gue dapat informasinya tapi nggak self-diagnose? Cara nggak self-diagnosnya gitu ya? Ya kalau secara directnya sih sebenarnya harus ke tenaga profesional ya gitu. Ya ini analoginya gitu. Kalau misalnya kita juga ngelihat secara fisik gitu kan, kita kan mungkin bisa juga kan menerka-nerka gitu. Misalnya kita lagi kayak pegel nih gitu, jangan-jangan lagi asam urat nih gitu kan. Bisa jadi kan kita diagnosa gitu. Cuman pada akhirnya kan kita akan cek, cara check up-nya kita mungkin cek darah gitu kan, emang lagi tinggi nggak asam uratnya gitu. Bahkan kita ke dokter untuk melihat ini beneran asam urat atau enggak gitu kan. Jadi ya kalau emang mau dapat yang valid ya harus ke tenaga profesional. Curhat ke AI gimana? Waduh, curhat ke AI gak aku sarankan sih gitu sebenarnya gitu.
karena yang ditakutkan adalah adanya misinformasi nantinya. Yang bahaya dari mental health ini adalah ketika kita mendapatkan informasi seperti itu, lalu kita tersugesti seolah-olah kita mendapatkan diagnosa itu, jalan kita sehari-hari pun akan seperti itu. Dan itu yang secara tatap muka pun aku sering banget datang nih sama ketemu klien kayak, aku tuh udah baca, aku tuh fix A, aku tuh fix B. Terus aku lihat, aku coba assessment, ini nggak ada gitu. Jadi kayak kita berdebat untuk siapa yang lebih tahu. Padahal aku mencari data secara kompleks, secara SOP. Ini loh kamu yang sebenarnya nggak jangan sampai kayak gitu. Bahaya. Cara nanganin klien ngeyelnya gimana sebagai psikolog? Kalau aku di sini ada klien ngeyel, ya udahlah, cabut lu. Bisa kayak gitu loh. Kalau cara paling netral kalau dariku untuk gimana cara handle yang ngeyel itu adalah tadi tetap mempertajam empatinya gitu loh. Jadi kita bisa melihat apa yang dia rasakan dan bagaimana cara dia berpikir. Karena cuma itu salah satunya kita bisa tahu apa alasan dia lagi ngeyel saat ini gitu loh. Kalau kita tadi kuat-kuatan, ya lu, perasaan lu, itu pikiran lu, ya nggak ketemu di tengah. Sedangkan profesi kami kan buat cari tahu bareng-bareng gitu. Gimana cara bikin orang yang emosi itu jadi sangat rasional lagi gitu? Ya balik lagi yang kita obrolin di awal. Ketika orang udah emosi, udah susah buat logis kan, udah terdistorsi. Secara emosional itu ya mereka butuh tempat untuk menuangkan sih sebenarnya. Karena ya kadang dia lagi marah tapi dia nggak tahu cara nuanginnya, perilakunya beda. Dia lagi sedih, dia ngejudge itu marah, beda lagi gitu kan. Jadi ada kombinasi yang berbeda-beda. That's why kami akan membiarkan dulu gimana caranya dia menceritakan dan menuangkan itu secara aman. Menceritakan itu udah cukup membantu loh sebenarnya untuk melepaskan ya tension yang ada di tubuh gitu. Pernah nggak kita ngerasa kayak lagi marah banget, cara nggak sadar gitu, tangan kita pun udah genggam sendiri gitu, jantung udah deg-degan dan sebagainya gitu. Yang artinya ketika itu bisa netralin lagi, baru di saat itulah kita bisa mikir lagi. Kalau misalnya aku langsung nyuruh gitu, udah kamu nggak logis, kamu harus mikir logis sekarang, nggak mungkin bisa. Orang kondisinya lagi nggak memungkinkan kok gitu. Fisik dan juga perasaan tuh lagi nggak kompatibel buat nggak mikir gitu. Jangan dipaksain dulu. Kayaknya saat ini ya dunia bergerak cepet banget. Ya pace kerja meningkat loh. Semua orang tuh harus produktif gitu. Hal-hal kayak gini tuh ngaruh ke mental health-nya masyarakat gak sih? Kurang lebih ada kontribusinya sih sebenarnya. Karena yang paling sering terjadi adalah ketika pace itu lebih cepat gitu kan, fase orang itu untuk jadi lebih alert, lebih waspadanya itu jadi lebih sering. Lalu kayak dia fase mereka mempersiapkan untuk esok harinya yang lebih cepat lagi, itu persiapannya lebih cepat juga kan. Itu yang terjadi pada ya zaman sekarang sih kalau kulihat. Jadi di mode aktif terus lah gitu. Padahal kita butuh juga sedikit waktu untuk mode silent lah ibaratnya. Mode non aktif dulu lah, mode tenangnya dulu lah gitu. Di dunia yang secepat itu apa yang bikin pace-nya cepet banget generasi sekarang ngalamin itu? Efek ke mental health-nya itu apa? Kurang lebih banyak orang yang jadinya lebih cemas gitu kan. Jadi lebih gampang panik juga gitu ya. Itu aku nggak bilang diagnosa ya. Kita bilang beberapa indikasi atau perasaan yang sering terjadi lah pada mereka gitu loh. Lalu mereka pun punya pemikiran yang jadinya campur-campur gitu loh. Karena secara nggak langsung harus nge-solve itu juga saat itu. Itu kan capek gitu. Exhausted lah secara mental. Jangankan mental gitu. Fisik pun juga pasti capek gitu. Berarti kalimat generasi sekarang lebih lembek dari generasi sebelumnya agak-agak kurang relevan di sini? Di sini ya. Karena kalau kita bicara soal fase, ya mungkin ya kalau kita bicara generasi dulu lebih tahan banting. Tapi bukan berarti jadi lebih cepat. Ya kan? Bukan berarti mereka lebih efektif atau efisien gitu loh. Jadi ya menurutku ya pasti punya kelebihan sendiri sih setiap generasi itu. Di generasi bukan generasi Gen Z dan Alpha ya. Tapi kalau milenial, Gen Z, Alpha kayaknya masih di satu spektrum yang sama. Pernah nggak ketemu klien yang generasi X atau baby boomers? Pernah. Apa kondisi mental mereka yang berbeda dengan Gen Z? Kalau generasi ini secara garis besar sih kalau kulihat punya karakteristik yang sama yang tadi kita bahas di awal sih. Yang paling susah itu adalah menetralkan pride-nya gitu loh. Karena ya pasti yang akan banyak dibawa adalah ya pengalaman gue lebih banyak. Ya kan? Ya jadinya yang paling susah di awal tuh adalah oke, nggak apa-apa pengalaman lebih banyak, tapi saat ini kita kondisinya bukan ngarah lebih siapa gitu loh. Tapi kita fokus ke masalahnya nih apa gitu. Dan biasanya kan kalau udah cukup tua lah gitu usianya gitu kan, ya bahasnya biasanya lebih ke anak, keluarga gitu kan pembahasannya, dan how to handle it gitu loh. Justru mereka ke psikolog karena udah nggak relevan dengan kondisi anaknya. Bisa dibilang kayak gitu? Atau terlalu ngejudge? Salah satunya sih itu. Kalau gitu kan, aku mau nanya ini. Tentu pembaca buku nggak sebanyak itu. Tapi buku-buku yang ngetren itu semakin kesini kenapa semakin dark kan?
Maksudnya salah satu buku yang meledak pertama Subtle Art of Not Giving a Fuck Mark Manson. Ya udah, lu nggak usah peduli sama orang lain, dan orang-orang mengamini itu. Ya gue mah nggak peduli sama orang lain, bla bla bla. Pindah lagi ke Stoicism, ya filosofi teras dan lain-lain. Nah sekarang itu yang ini belum meledak total, tapi yang udah mulai kelihatan bukunya Franz Kafka. Ya dia penulis fiksi gitu, tapi cerita itu sangat-sangat dark, kayak misalnya anak sulung dikutuk jadi kecoa di kamarnya, tapi orang tuanya nggak terlalu peduli, tapi nggak bisa ngebunuh gitu-gitu. Problemnya cerita sedark itu kenapa relevan ke anak muda? Kenapa relevan ke anak muda? Ini menurut opiniku, kalau yang pertama, yang kedua mungkin karena aku baca, aku tahu lah gitu ya. Tapi yang ketiga ini ya mungkin karena secara, ya kan mereka pasti mencari ibaratnya engagement lah ya gitu untuk pembacanya. Jadi itu sebenarnya akan membawa kalimat-kalimat yang cukup sugestif sih sebenarnya. Even kita nggak pernah mengalami itu, cuman kita jadinya terhanyut dalam itu. Iya, seandainya aku menjadi seperti itu gitu kan, ya apa yang akan terjadi gitu. Itu untuk yang sekarang. Apalagi kalau yang baca adalah generasi sebelumnya yang jelas pernah mengalami misalnya, ya itu kan akan menambah sebenarnya secara market orang yang ngebaca nantinya. Kalau gitu, Subtle Art of Not Giving a Fuck dan Filosofi Teras bacaan. Apa yang anak muda salah pahamin tentang dua buku itu? Iya, mungkin yang agak riskan itu yang pertama ya, karena kan yang membawa bodoh amatnya gitu kan gitu. Karena kebanyakan orang jadinya apatis yang ditakutkan sebenarnya gitu loh. Itu terrefleksi kah? Kalau dari aku enggak sih. Maksudku ya ketika aku baca ini dan beberapa hal itu kayak ini yang ku takutin, ini orang bisa nggak ya jadinya ngarah ke apatis. Cuman ya aku juga nggak bisa kontrol itu ya, cara orang perspektifnya seperti apa. Namun kalau kita lihat dari kelebihannya, inti dari cerita itu sebenarnya kan gimana caranya kamu membuat jarak gitu loh. Kapan kamu tahu waktu ketika kamu emang memikirkan tentang orang dan sekitar, dan kapan kamu tetap kembali ke diri sendiri gitu kan. Ya mungkin karena ada kalimat bodoh amatnya itu kan yang jadi sekarang tuh kan terkesannya bodoh amat tuh kan kayak negatif banget gitu ya. Nah hati-hati, aku tuh cuma takutnya kayak hati-hati loh dengan beberapa kalimat kalau salah nangkepnya di sini gitu. Mode ngejudge gue ya. Kita sepakat lah nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Subtle Art of Not Giving a Fuck itu lost in translation-nya banyak banget. Betul. Yang kedua, Mark Manson tuh ngasih konteksnya US banget. Betul. Makanya ketika orang ngupload itu, lu kayak bisa aja baca. Ada mode ngejudge itu loh. Oke. Kalau gitu kan, apa sih satu hal yang generasi muda bisa lakuin biar nggak terjebak dengan down mental illness or something? Ya mungkin karena kita tadi ngebahas banyak hal terkait baca, informasi, media gitu ya, yang bisa aku sarankan saat ini adalah harus lebih bijak sih memfilter informasi yang ada gitu loh. Jadi ya kita tingkatkan keinginan untuk mencari tahu informasi gitu, tapi nggak semuanya langsung ditelan mentah-mentah gitu. Karena kita tadi juga udah bahas kayak berbagai informasi yang mungkin cenderung negatif atau kita perspektifkan negatif, itu bisa menjadi sugesti ke diri kita sendiri, dan itu juga bisa perlahan juga melemahkan lah sistem mental kita juga, dan itu kan agak riskan. Gitu sih. Karena dari pengalaman panjang, jadi kadang-kadang budaya setiap suku itu dalam membesarkan anak kan berbeda-beda. Jadi suka berpengaruh ke cara dia tumbuh, dan kelihatan tuh biasanya kalau kita tarik mundur, oh ya di suku ini ada budaya ini dan lain-lain. Itu boleh tolong dijelasin ulang nggak? Kayak penting. Sebenarnya ini aku bicara soal profesinya dulu ya. Kami pun menganalisa lebih dalam sih sebenarnya soal riwayat hidup setiap klien kami gitu. Salah satunya ya dia suku dari mana, ayah ibunya keturunan dari mana gitu. Karena kita tahu bahwa setiap pola asuh, tiap adat istiadat itu berbeda-beda gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu kontribusi dari setiap adik kita masing-masing itu apa sih gitu dalam mental health tiap individu itu sendiri kan gitu. Dan kita belum bicara soal ada juga pengaruh genetik kan. Genetik yang bisa pengaruh ke mental health seseorang gitu loh. Jadi kita bicara soal counseling gitu, kita bahas soal mental health individu dalam suatu pelayanan, itu sebenarnya kompleks banget gitu. Aku pun punya pengalaman di mana aku harus melihat dulu silsilah secara detail gitu kan, untuk mendapat ini benar nggak ya dia punya history ini gitu loh. Terlepas dia secara parentingnya seperti apa, terlepas dia secara lingkungan interpersonal seperti apa, tapi kan itu menjadi data yang cukup penting juga untuk kita integrasikan nanti gitu loh. Itu agak sangat berbalik dengan pandangan. Maksudnya sampai ngeriset suku apa, terus cara dia dibesarkan gimana, kondisi lingkungannya gimana, ekonomi mungkin berpengaruh. Betul, ada juga. Kenapa yang nyampe di masyarakat psikolog tuh kayak paranormal? Ya itu yang dua hal yang sering kali
masih muncul gitu kan. Psikolog itu ya bisa tahu semuanya pikiran orang gitu. Ya padahal ya ini aku buka tadi gitu loh. Kami tahu tuh atas dasar banyak data tadi loh gitu. Kami menganalisa ibaratnya kayak detektif lah gitu ya. Mencari tahu. Lalu stigma kedua adalah ya psikolog kan cuma dengerin doang. Ya enggak gitu loh. Kalau cuma dengerin doang, kami nggak coba berusaha memahami gimana sih alur dia selama ini, alur kehidupannya, dinamika kepribadiannya. Ya kami pun nggak bisa membantu secara maksimal nantinya gitu. Berarti psikolog itu apa? Sebenarnya psikolog itu termasuk ke tenaga profesional ya, khususnya di kesehatan masyarakat lah sebenarnya gitu. Salah satunya di bidang kesehatan mentalnya gitu loh. Kalau misalnya dokter itu bicara soal fisiknya, ya kami di bagian kejiwaannya lah gitu. Jadi kita nggak bicara soal ya jiwa itu hal-hal yang khususnya berat aja gitu loh. Bahkan kita juga membantu untuk di beberapa bidang. Karena perlu diketahui juga psikolog itu banyak loh ininya, majoringnya. Ada psikolog pendidikan, klinis dewasa, anak, dan juga di industri gitu loh. Yang artinya mereka pun punya peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda gitu loh. Namun mereka sama-sama tenaga profesional. Kalau butuh psikolog, kita bisa kemana? Oke, kalau teman-teman di sini merasa butuh bantuan profesional, mungkin bisa dibantu untuk ke Biro Aditya Psychological Center itu di Jakarta, khususnya di Kalibata dan Cempaka Putih. Dan kita juga bisa handle secara online. Namun kalau misalnya di tempat kalian juga sulit untuk menemukan biro gitu dan juga nggak bisa online, kalian juga bisa kok search di beberapa website yang menyediakan ya di domisili kalian tuh ada psikolog siapa aja. Yang terpenting dariku adalah ya teman-teman jangan lupa dan jangan takut juga untuk mencari bantuan ketika dirasa kondisi ini udah nggak baik-baik aja gitu loh. Jadi itu aku sebut secara individu butuh itu.